Terungkap, inilah orang Korea yang jadi pahlawan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari kungkungan penjajahan memang memiliki catatan panjang. Bahkan perjuangan ini juga banyak menarik simpati bangsa-bangsa lain. Berdasarkan beberapa cerita sejarah, ada 3 pejuang asing yang ikut ambil bagian dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Jepang. Ketiganya bernama Aoki, Hasegawa, dan Tanagawa. Aoki dan Hasegawa diketahui merupakan warga Jepang, sementara Tanagawa merupakan warga Korea Selatan yang memiliki nama Yang Chilseung. Yang Chilseung merupakan ahli merakit bom, sedangkan Aoki dan Hasegawa merupakan ahli dalam strategi perang. Ketiganya memiliki pangkat tertinggi di militer mereka. Di antara ketiganya, Yang Chilseung merupakan sosok yang paling menonjol karena kabarnya merupakan jagoan di medan perang. Seperti dilansir dari Otonomi, Yang Chilseung tanpa imbalan mempertaruhkan nyawanya demi Indonesia yang jelas-jelas bukan negaranya. Hal tersebut terjadi setelah Jepang menyerah pada sekutu. Ketimbang kembali ke Korea, dia lebih memilih tinggal dan bergabung dengan TNI. Yang Chilseung sendiri tercatat sebagai seorang tentara Jepang dan berkebangsaan Korea. Yang Chilseung berjuang tanpa lelah untuk membuat Belanda kebingungan. Dia melakukan berbagai taktik berperang hingga membuat Belanda jadi kelimpungan. Saat Indonesia dijajah Jepang pada tahun 1942, Korea mengalami hal yang sama. Keadaan ini membuat banyak serdadu dari Korea diboyong Jepang ke Indonesia untuk keperluan keamanan. Para serdadu Korea ditugaskan untuk menjaga tawanan perang dari Jepang yang isinya orang Belanda dan juga sekutu-sekutunya. Dari sekumpulan serdadu yang ditugaskan itu, muncullah seorang Yang Chilseung yang memiliki jiwa juang tinggi. Yang Chilseung melakukan semua tugasnya dengan baik meski harus ditekan oleh Jepang. Yang Chilseung juga melakukan sosialisasi dengan penduduk lokal. Dari sana, kecintaan Yang Chilseung terhadap Indonesia mendadak muncul. Saat Jepang tunduk setelah bom Hiroshima dan Nagasaki meledak, semua pasukan Jepang atau serdadu yang dibawa Jepang akan ditangkap. Mereka juga banyak yang pulang ke negaranya agar tidak dieksekusi oleh Belanda. Mengetahui hidupnya ada dalam bahaya, Yang Chilseung lebih memilih untuk tinggal di Indonesia dan menghabiskan masa hidupnya dan berjuang dengan tentara Indonesia. Bersama kedua temannya, 2 mantan tentara Jepang, Yang Chilseung kemudian bergabung dengan pasukan pimpinan Pangeran Papak di Garut. Ketiganya sukses membuat Jepang kesulitan melawan pasukan Indonesia di Garut. Pria Korea yang sudah jatuh hati dengan Indonesia ini akhirnya juga menikah dengan gadis Indonesia dan akhirnya merubah namanya menjadi Komarudin. Kecintanya pada wanita itu jugalah yang membuat jiwa nasionalismenya meningkat dengan tajam. Tanpa ada paksaan, dia mau berperang ketika Belanda dan sekutu kembali masuk lagi ke Indonesia. Begitu Belanda memberikan tekanan yang teramat kuat pada Indonesia, Komarudin ikut bergabung dengan TNI. Kelompok ini melakukan serangan mematikan yang membuat Belanda pusing 7 keliling dan ingin menangkap keduanya untuk dieksekusi. Komarudin dan 2 rekannya memiliki pola serangan yang unik. Komarudin juga dikenal pandai bela diri dan kebal dengan peluru. Ketiganya juga memiliki peran penting dalam pemberontakan pada Belanda pasca kemerdekaan Indonesia. Komarudin dikabarkan pernah melindungi warga Garut dengan cara meledakkan jembatan Sungai Cimanuk agar Belanda tidak bisa masuk ke Garut. Makanya, sejak tahun 1546 yang dicari-cari Belanda di Garut adalah 3 orang ini.
Semasa berjuang membela NKRI, Komarudin juga pernah menggagalkan Belanda dalam menguasai kawasan Wanaraja. Komarudin juga disebut-sebut terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang sangat melegenda itu. Setelah berjuang mati-matian, Komarudin akhirnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Perjalanan mereka akhirnya terhenti pada tahun 1949. Saat itu, Belanda telah berhasil masuk ke Garut dan menemukan jejak ketiganya. Mereka akhirnya berhasil ditangkap Belanda dan dieksekusi mati karena dianggap melakukan tindakan makar kepada Belanda di Kerkop atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Sarana Olahraga Merdeka Tarogong Kidul. Setelah dieksekusi, Komarudin akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pasir sebelum akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, Garut, Jawa Barat. Kisah yang Chil Seung dan keluarganya ini banyak mendapat perhatian. Iman mengatakan kisah yang Chil Seung ini dibukukan oleh seorang profesor asal Korea yang melakukan riset dalam kurun waktu 2003 sampai 2015. Sebelum meninggal, mereka sudah masuk Islam terlebih dahulu. Mereka diislamkan oleh Pangeran Papa. Nama yang Chil Seung berubah menjadi Komarudin, Aoki menjadi Usman, dan Hasegawa menjadi Abu Bakar. Terungkapnya identitas Komarudin yang merupakan seorang Korea dilakukan oleh sejarawan dari Jepang dan Korea Selatan. Dari terungkapnya fakta ini, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia mendatangi makam dari pejuang ini untuk mengganti nisannya secara militer. Dari penggantian ini, Komarudin resmi menjadi salah satu pahlawan di Indonesia, meski keberadaannya tak banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Iman juga menambahkan, hingga saat ini makam ketiganya masih sering dikunjungi oleh pihak keluarga asal Korea dan Jepang, anak-anak sekolah, dan para mahasiswa juga dari luar negeri yang sering datang ke makam tersebut.